Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenia Filia dengan NPM 2314211042. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal mini saya yang berjudul Peranan Penyuluh Pertanian terhadap minat petani singkong berpartisipasi dalam kelompok tani di Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Kordiana Karangga MS selaku dosen pengampu mata kuliah ini, Dr. Helvian Vika MPS selaku dosen pengampu mata kuliah ini, Rohmayani SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan Felina Sinka sebagai asisten dosen pada mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Serta saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, bab 1, latar belakang. Yang pertama, pertanian, komunitas singkong. Yang kedua, minat petani. Yang ketiga, peranan penyuluh. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana peran penyuluh sebagai motivator, fasilitator, komunikator, dan inovator terhadap minat petani singkong untuk berpartisipasi dalam kelompok tani di Kelurahan Kota Bumi Ilir. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat petani singkong dalam berpartisipasi pada kelompok tani di Kelurahan Kota Bumi Ilir. Yang ketiga, hambatan apa saja yang dihadapi penyuluh maupun petani dalam meningkatkan partisipasi petani singkong pada kelompok tani di Kelurahan Kota Bumi Ilir. Tujuan penelitian ini yang pertama, menganalisis peranan penyuluh sebagai motivator, fasilitator, komunikator, dan inovator terhadap minat petani singkong dalam berpartisipasi di kelompok tani di Kelurahan Kota Bumi Ilir. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi petani singkong dalam berpartisipasi pada kelompok tani di Kelurahan Kota Bumi Ilir. Yang ketiga, menggambarkan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyuluh maupun petani dalam meningkatkan partisipasi petani singkong di kelompok tani tersebut. Manfaat pada penelitian ini yang pertama, petani dan kelompok tani dapat memberikan informasi mengenai pentingnya peranan penyuluh dan partisipasi aktif dalam kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Yang kedua, untuk pemerintah dan lembaga penyuluhan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian agar lebih efektif dalam memotivasi petani singkong berpartisipasi dalam kelompok tani. Yang ketiga, sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai informasi bagi pembaca selanjutnya. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 penelitian ini, yang pertama tinjauan pustaka, terdapat yang pertama peranan, yang kedua penyuluh pertanian, yang ketiga partisipasi petani, keempat kelompok tani, kelima komunitas singkong, dan yang keenam faktor sosial ekonomi. Selanjutnya, kerangka berpikir penyuluhan pertanian. Dengan variabel X-nya, peranan penyuluh pertanian, serta indikator dari variabel X. Yang pertama, X1 penyuluh sebagai pembimbing, X2 penyuluh sebagai dinamisator, X3 penyuluh sebagai organisator, yang keempat, X4 penyuluh sebagai jembatan penghubung, X5 penyuluh sebagai teknisi. Selanjutnya, variabel Y, peningkatan partisipasi petani dalam kelompok tani. Indikatornya yang pertama, peningkatan partisipasi petani dalam mengikuti penyuluhan. Yang kedua, peningkatan keaktifan petani dalam kelompok tani. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama, diduga terdapat hubungan yang nyata antara peranan penyuluh sebagai pembimbing dengan minat petani berpartisipasi dalam kelompok tani. Dua, diduga terdapat hubungan yang nyata antara peranan penyuluh sebagai dinamisator dengan minat petani berpartisipasi dalam kelompok tani. Yang ketiga, diduga terdapat hubungan yang nyata antara peranan penyuluh sebagai organisator dengan minat petani berpartisipasi dalam kelompok tani. Keempat, diduga terdapat hubungan yang nyata antara peranan penyuluh sebagai jembatan penghubung dengan minat petani dalam berpartisipasi dalam kelompok tani. Yang kelima, diduga terdapat hubungan yang nyata antara peranan penyuluh sebagai teknisi dengan minat petani berpartisipasi dalam kelompok tani. Selanjutnya, bab 3 pada penelitian ini. Metodologi penelitian ini, yang pertama, lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kota Bumi Ilir, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Dengan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 orang yang tergabung dalam kelompok tani di Kelurahan Kota Bumi Ilir. Lalu waktu penelitian ini dilaksanakan pada 10 Oktober sampai 10 Desember 2025. Jenis dan metode pengumpulan data. Yang pertama, data sekunder diperoleh dari Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, profil kelompok tani, dan dokumen resmi lainnya. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, serta kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dan analisis rank Spearman. Uji validitas dan uji reliabilitas.
Yang pertama, uji validitas. Uji validitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner. Kuesioner yang dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghazali 2016. Selanjutnya, uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2016, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Selanjutnya, daftar pustaka pada penelitian di PPT ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.